kita bisa berpuasa adalah satu nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebagai hamba Allah di awal bulan Ramadan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah melimpahkan segala nikmatnya. Salah satu nikmat yang Allah beri adalah nikmat sehat. Sehat ini, hadirin yang dirahmati Allah, sangat penting. Banyak orang dengan kesehatannya, dia rela menghabiskan hartanya demi berobat supaya dia dapat sehat. Artis-artis yang sakit rela menghabiskan hartanya ke luar negeri, ke Amerika, ke Jepang untuk berobat saja. Ini sehat. Begitu pentingnya sehat ini. Tapi yang paling penting bukan cuma sehat, tetapi adalah nikmat iman. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dengan hari ini kita bisa berpuasa adalah satu nikmat yang Allah berikan. Bukti iman, banyak orang dengan iman yang dia miliki, dengan iman yang rendah, ini bervariasi setiap orang. Sehingga ada orang sehat, kuat badannya, tapi tidak mampu berpuasa. Kenapa dia tidak mampu berpuasa? Padahal lebih sehat daripada kita. Apalagi misalnya saya, berbagai penyakit yang telah saya rasakan. Tetapi karena iman dapat menggoyahkan semuanya sehingga kita mampu berpuasa. Insya Allah dengan niat 1 bulan penuh kita berpuasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti penyerahan kita kepadanya. Dan nanti iman ini pula bukan cuma sehat di dunia yang Allah beri, bukan cuma nikmat dunia yang Allah beri, tetapi Allah memberikan juga untuk akhirat kelak. Karena nanti ketika di dalam perut kubur, ketika ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Mulut dikunci. Ibaratnya mulut dilatbang. Mulutnya dilatbang, semua yang lain bersaksi, rambut bersaksi, kaki bersaksi, tangan bersaksi, bahwa dengan keimanan itulah yang akan nanti mampu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan ketika kita memasuki dalam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu melihat sekarang ini. Karena kenapa? Terkhusus buat anak-anakku yang ada di SMP Negeri 9 Bontang. Puasa adalah latihan buat kita menuju memberatkan timbangan amal baik kita. Fa'amma man thaqulat mawasinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, ringan timbangan keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka tempat kembalinya radiyah, yang menyenangkan. Tetapi di balik itu semua, hati-hati hadirin yang dirahmati Allah, terkhusus anak-anakku yang ada di SMP Negeri 9 Bontang. Wa amma man haqqat mawasinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang lebih berat timbangan keburukannya, ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya konkret ini kata Allah, jelas tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah itu neraka hawiyah? Kata Allah,
narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi cukup jelas, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melalui awal bulan Ramadan ini, kita bukan cuma berpuasa saja, menahan lapar dari fajar sampai masuk maghrib, kita menahan lapar saja, tetapi segalanya kita memperbanyak mulut kita berbicara dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Kemudian banyak hal lain, kita berimpak, bersedekah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang ada di SMP Negeri 9 Bontang, di awal Ramadan ini kita niatkan bukan cuma sekedar berpuasa saja, menahan haus saja, menahan lapar saja, tetapi menahan segala-galanya, sehingga kelak nanti kita bisa membawa diri kita menuju sebagai insan kamil, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengambil kita nantinya tidak mengatakan tua seperti ibu saya yang sudah tua, tetapi yang muda pun. Beberapa hari yang lalu anak muda diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan itu bagaimana cukup nggak amal kita. Maka dari itu di awal Ramadan ini adalah tempat buat kita menemukan diri kita, memberatkan amal diri kita, sehingga nanti untuk berusaha lebih berat timbangan kebaikan kita. Sehingga Allah kenang tadi, fa'amman taqulat mawasinuhu fahuwa fi satir radiyah. Siapa yang berat kebaikannya, ringan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah Rodiah, tempat yang menguntungkan. Inilah tujuan kita. Sebagai kesimpulan, buat kita hadirin yang dirahmati Allah, olehnya itu, apa yang menjadi kesimpulan buat kita? Tujuan akhir kita, tujuan setelah kita tinggalkan dunia ini, karena dunia ini tidak lama saja kita, 60-70 tahun kata Rasul. Selebihnya itu, misalnya contoh saya saja umur 50 tahun, berarti kalau diberi umur panjang tinggal 10 lebih tahun umur saya tinggal di dunia ini, tidak lama lagi pasti menuju ke alam kubur. Standarnya sebagai kesimpulan adalah sholat 5 waktu. Mari kita terus memperbaiki sholat 5 waktu kita. Yang laki-laki datang ke masjid, yang laki-laki berjamaah di masjid, yang perempuan semakin dia sholat tersembunyi di dalam rumah semakin besar pahalanya. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Semoga berkenan buat kita semua, terkhusus buat pribadi saya, selaku saling kita mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.